yang harapannya nanti di tahun-tahun kedepannya akan terus dilanjutkan. Dan salah satunya mencetuskan di tahun ini ada namanya program kerja Brawijaya Academy. Aku pribadi gak mau akhirnya aku harus hidup nanti di usia tua dalam bentuk penyesalan. Yang udah pernah kita bangun itu gak akan pernah mati, tapi mimpi hanya akan pingsan dan bangkit lagi di usia kita tua dengan bentuk penyesalan. Halo teman-teman, welcome back to podcast Let's Talk. Pada episode kali ini kita akan berbincang dengan dua orang yang menjadi ikon dari Universitas Brawijaya melalui ajang Putra Putri Brawijaya, dan pada tahun ini telah dibuka nih pemilihan dari Putra Putri Brawijaya. Jadi siapa tahu kalian juga mau daftar. Kayak gimana sih caranya? Yuk kita ngobrol-ngobrol bareng dengan Evan dan Zidan. Halo. Halo Mbak. Halo, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya pasti. Alhamdulillah baik. Luar biasa. Oke, kenalan dulu dong. Siapa sih kalian berdua ini? Silakan. Oke. Perkenalkan, nama saya Putra Evan, saya dari Fakultas Pertanian, dan saya dari Angkatan 2022, dan di Putra Putri Brawijaya saya dari Angkatan 2023. Oke, Halo teman-teman semuanya. Kenalin, saya Muhammad Azhar Zidan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Politik, Angkatan tahun 2022. Sama juga seperti Putra Evan juga, saya dari Putra Putri Brawijaya Angkatan tahun 2023. I see. Oke. Kalau kita ngomongin Putra Putri Brawijaya mungkin yang angkatan lama udah familiar ya. Tapi buat teman-teman maba nih, kayaknya perlu diinformasikan lebih jauh, termasuk kapan sih berdirinya Putra Putri Brawijaya. Silahkan. Oke, sedikit aja sih teman-teman. Jadi Putra Putri Brawijaya ini memang sudah lahir di tahun 2013 dulu. Dan fun fact sebenarnya kita baru 2 tahun menjadi UKM gitu. Jadi sebelum-sebelumnya kita memang bernamakan juga Duta Universitas Brawijaya. Dan kita dibawahi langsung oleh Humas Universitas Brawijaya. Saat ini kita sudah menjadi UKM kurang lebih 2 tahun, start dari 2021 kemarin, dan sampai kurang lebih sudah 10 tahun, hampir menuju 11 tahun di tahun ini kita sudah menghasilkan banyak putra-putri dan juga banyak mahasiswa-mahasiswi Universitas Brawijaya yang akhirnya dibimbing dan ditempa di sini dan akhirnya keluar menjadi di banyak hal-hal, di banyak sektor-sektor juga seperti itu. Dan dulu juga sempat dulu namanya Duta Brawijaya ya. Duta Brawijaya. Dan fokusnya itu untuk anak-anak SMA. Jadi anak-anak SMA yang menuju ke Universitas Brawijaya, sehingga ada nih jalur yang tanpa tes apapun ya. Betul. Jadi melalui seleksi ini, jikalau mereka terpilih menjadi Putra Brawijaya, Duta Brawijaya, mereka langsung menjadi mahasiswa Putra Brawijaya. I see. Tapi itu sudah nggak ada ya Sudah nggak ada sampai programnya sekarang. ya. I see. Nah kalau sekarang nih, pertanyaan dari teman-teman maba terutama, ini gimana caranya biar bisa jadi keren kayak kakak-kakak berdua ini? Oke, jadi mungkin untuk menjadi salah satu Putra Putri Brawijaya ya, kebetulan kita lagi ada juga pembukaan pemilihan Putra Putri Brawijaya 2024. Jadi untuk pemilihan ini pastinya kita memiliki standarisasi sebagai representatif mahasiswa pastinya. Karena nantinya teman-teman semua dalam 1 tahun ke depan akan menjadi perwakilan Universitas Brawijaya, mungkin dalam memasifikasikan kepada mahasiswa dan juga sebagai representatif mahasiswa itu sendiri. Jadi mungkin untuk seleksinya itu bakal banyak teman-teman, mungkin banyak rangkaiannya, dan kita juga mengharapkan banyak hal dari teman-teman semua, juga mungkin yang mau menambahkan potensinya seperti saya dulu ya. Jadi saya dulu memang ini tuh hal pertama bagi saya gitu. Bagi saya untuk hal dunia pageant dan perihal kita tuh lebih ke masyarakat umum, khususnya masyarakat Universitas Brawijaya. Dan mungkin ini jadi hal percobaan bagi saya, tapi saat saya di dalamnya merupakan sebagai tempat tempaan baru gitu bagi saya, karena melihat dari lingkungannya juga dan juga dari teman-temannya yang saling mensupport gitu. I see. Tadi sempat disebut ada kriteria tertentu. Kayak gimana nih? Zidan deh coba. Oke, kriterianya yang paling pasti teman-teman yang akan dan ingin mendaftar dari Putra Putri Brawijaya. Yang pertama mungkin kita coba tegaskan dulu ya. Jadi di UB ini ada Duta Universitas Brawijaya dan juga ada Duta Fakultas juga. Iya. Ada Duta Fakultas, mungkin saya seperti di FISIP ada Duta FISIP, Putra Evan di Pertanian ada Putra Putri Pertanian dan sebagainya. Tapi Putra Putri Brawijaya tidak terbuka hanya untuk teman-teman yang di Duta Fakultas atau bahkan teman-teman yang sudah memiliki pengalaman pageant. Kita sangat-sangat terbuka untuk teman-teman. Kalau ditanya kriterianya apa, yang pertama teman-teman ingin belajar, lalu yang kedua teman-teman tentunya adalah seseorang yang ingin memiliki pengalaman-pengalaman baru dan juga siap untuk menjadi, mungkin bisa dibilang
tokoh juga bisa dibilang ya, representatif lah. Bisa. Yang akhirnya nanti teman-teman harus bersedia untuk apapun yang teman-teman lakukan, bahkan apapun yang teman-teman upload dan sebagainya, itu harus kita atur. Tapi diatur di sini dalam konotasi positif. Untuk apa? Untuk menjadikan citra khususnya diri Universitas Brawijaya itu lebih baik dan menjadi percontohan dari teman-teman semuanya seperti itu sih. I see. Kalau kita ngelihat kayaknya semua akhirnya bisa daftar. Tapi kalau kita tanya yang betul-betul administratif gitu ya, apakah ada persyaratan kayak namanya dunia pageant kan? Ada kayak bisa tinggi, berat badan, kemampuan bahasa, mungkin kemampuan tentang UB sendiri dan sebagainya. Kayak gitu tuh yang real apa aja sih yang harus disiapkan sama teman-teman? Real kriteria mungkin, kriteria secara seleksi nanti, teman-teman semua tuh nggak akan ada, mungkin secara tingginya minimal segini. Kayak di akpol-akpol gitu ya. Nggak ada ya. Jadi teman-teman semua untuk Putra Putri Brawijaya ini yang penting proporsional. Jadi antara berat badan dan tinggi badan itu proporsional. Jadi nggak melihat minimalnya berapa, maksimalnya berapa. Jadi kita melihat proporsional dari teman-teman. Karena kita juga mungkin sebagai wajahnya nanti, setiap mungkin ke pihak eksternal, segala macamnya. Kita kan harus juga mempertimbangkan bagaimana groomingnya kita gitu ya. Nah terus ada kriteria lagi dari IPK. Nah, jadi ada. Langsung deg-degan maba. Kebetulan dari Putra Putri Brawijaya ini ada minimal IPK yaitu 3,00. Jadi itu memang juga lumayan ya. mempertimbangkan lah ya untuk kita sebagai mahasiswa juga harus mempertimbangkan secara akademiknya gitu. Jadi tidak mempertimbangkan secara non akademik aja, tapi juga mempertimbangkan secara akademik. Dan mungkin untuk maba-maba bingung ya, saya kan belum ada punya IPK gitu ya. Bener, gimana tuh? Jadi kalau untuk mahasiswa baru itu mereka terfokusnya adalah di nilai rapotnya. Oh. Jadi mereka akan scan nilai rapot mereka dari semester 1 sampai semester 5 gitu. Dan itu kita melihat dari nilainya, dari rata-rata nilainya, bagaimana dia aktif dalam SMA-nya kemarin, dan kayak gitu sih kurang lebihnya. Oh, tapi kemudian konversi ke angka IPK 3 gimana tuh kalau nilai rapot? Nah, kalau misalnya itu kami melihat rata-rata nilai. Rata-rata nilai dari rapotnya gitu. Oke, wow. Nggak kepikiran ada minimal IPK juga ya Iya, jadi ternyata. mempertimbangkan itu ya. I see, oke. Dan itu mungkin tadi bahasa asing juga. Jadi bahasa asing bukan berarti teman-teman harus bisa gitu ya. Harus bisa misalnya bahasa Inggris atau bahasa lainnya. Tapi itu merupakan nilai tambahan buat teman-teman semua. Kalau misalnya mau menjadi Putra Putri Brawijaya dan bisa berbahasa asing, itu menjadi nilai tambah bagi teman-teman gitu. Oke, jadi jangan khawatir ya teman-teman semuanya ya, masih ada kesempatan dan peluang baik maba ataupun angkatan lama. Tapi angkatan lama maksimal angkatan berapa? Oh iya, untuk angkatan lamanya juga terbatas. Jadi untuk tahun ini yang terakhir adalah angkatan 2022, angkatan kami. Oh. Iya. Nah, tapi kan di UB ini ada diploma, sarjana, sama pasca sarjana. Yang boleh ikut semuanya atau gimana nih? Ya, yang paling penting saat teman-teman saat sekarang itu teman-teman ada di mahasiswa angkatan 2022, 2023, 2024. Kita terbuka juga. Jadi walaupun jarang ya sebenarnya dari kemarin-kemarin itu ada yang ikut selain dari sarjana, diploma dan sebagainya itu diperbolehkan. Serius? Yang pasca sarjana gitu juga boleh? Pasca sarjana. Yang paling penting kita memang ada di angkatan seperti itu, 2022, 2023, 2024. Tapi memang kita tidak ada spesialisasi atau mungkin kita tidak ada untuk akhirnya menspesialkan dan sebagainya, itu nggak ada. Yang paling penting silahkan jika teman-teman berminat mendaftar dan sebagainya, silahkan boleh teman-teman bisa mulai mendaftar saja. Oke, tadi teman-teman juga sempat sebut ya bahwa sekarang sudah menjadi UKM. Berarti kan di sana akan ada proker-proker juga gitu kan. Ketika teman-teman nanti sudah tertarik mendaftar, nah nanti future plan-nya setelah masuk di organisasi ini ngapain gitu kan. Oke, boleh? Oke, boleh, silahkan. Ini ada prokernya juga nih, program dari Presiden nih. Memang karena kita dari Putra Putri Brawijaya ini sudah 2 tahun menjadi UKM, dan salah satu ciri mungkin ya dari UKM tersendiri, itu kita tentunya harus menjunjung tinggi tridharma perguruan tinggi tadi gitu kan. Pendidikan, pelatihan, dan juga pengabdian masyarakat. Dimana di tahun ini, yang harapannya nanti di tahun-tahun kedepannya akan terus dilanjutkan. Kita salah satunya mencetuskan di tahun ini ada namanya program kerja Brawijaya Academy. Itu dimana di awal tahun ini kita membuka untuk akhirnya ada 40 ya, 40 peserta, 40 mahasiswa-mahasiswi Universitas Brawijaya untuk mendaftarkan diri. Brawijaya Academy ini apa gitu ya? Brawijaya Academy ini berbentuk bootcamp. Jadi kita yakin dan kita sadar bahwasannya banyak hal-hal, khususnya hal tentang self improvement dan juga hal-hal yang hanya bisa didapatkan kalau teman-teman ikut duta atau pageant. Tapi kami rasanya nggak semua orang punya waktu yang banyak untuk mengikuti duta, pageant, atau bahkan organisasi. Akhirnya kita di awal tahun ini kita membuka namanya Brawijaya Academy, bootcamp 40 mahasiswa, dan waktu itu
diklasifikasikan menjadi 4 bidang ya. Ya. Ada 4 bidang: pendidikan, habis itu juga ekonomi, Lingkungan. lalu juga lingkungan, dan juga kesehatan. Di mana waktu itu outputnya akhirnya kita bekerja sama dengan salah satu desa, Bulukerto kalau nggak salah. Ya, Desa Bulukerto di Kota Batu. Kita melaksanakan pengabdian masyarakat selama 1 hari di sana. Lalu juga kita ada rangkaian bootcamp, di mana waktu itu rangkaian bootcamp kurang lebih dari 1 bulan ya. 1 bulan, ada beberapa rangkaian bootcamp. Kita langsung waktu itu kerjasama juga dengan KAF Wardah juga. Kita waktu itu kerjasama dengan UB TV juga ya. Iya, ada. UB TV juga, waktu itu kita kerjasama juga dengan eksekutif mahasiswa UB juga untuk mengenai hal-hal mengenai materi, mengenai organisasi dan sebagainya. Seperti itu. Dan program kerja lainnya, kemarin juga kita kebetulan banyak bekerja sama berkolaborasi juga ya, dengan Iya. UB. Boleh mungkin? Dan kebetulan memang kami tahun ini banyak banget kolaborasi dengan salah satunya mungkin untuk holding company terbaru di Universitas Brawijaya, ada PT Brawijaya Multiusaha. Jadi memang kemarin kita nge-reach bareng berdua antara pihak Putra Putri Brawijaya dan juga pihak PT Brawijaya Multiusaha untuk melaksanakan adanya kegiatan. Kemarin itu ada grand launching dari subunit bisnisnya Universitas Brawijaya, terus ada juga untuk silaturahmi nasional. Yang ketiga, BMPT 2024, dan itu halal bihalal juga ya. Jadi memang banyak sekali kolaborasi-kolaborasi yang dilakukan pada tahun ini, khususnya memang untuk menempa dan juga meningkatkan dari elektabilitas ya Universitas Brawijaya pastinya. Dan memang Putra Putri Brawijaya ini kebetulan tadi mungkin Brawijaya Academy ya, ada 40 anak, dan itu yang terpilih gitu. Ada seleksinya lagi, Iya, ada mulai seleksinya. ikut. Kebetulan kemarin ada Iya, benar. sampai 100 kurang lebih Iya, yang kurang lebih mendaftar 100 itu. lebih. Akhirnya kita seleksi untuk teman-teman semua yang mendaftar. Dan terpilih 40 anak-anak terpilih, dan itu juga bukan berarti mereka harus ikut pageant itu tadi ya, ikut pageant dan mungkin ikut beauty competition atau segala macamnya, tapi memang kita membuka supaya teman-teman yang di luar itu bisa menjadi bagian dan juga bisa mengerti apa sih materi-materi yang harus didalami, misalnya self improvement, terus ada public speaking, terus ada banyak grooming juga ada dan grooming juga dari tadi ya, dari brand-brand terkait. Nah, itu jadi memang banyak sekali program-program yang kita jalankan pada tahun ini, dan pastinya juga program-program rektorat ya. Betul. Program-program rektorat mungkin memerlukan moderator, memerlukan adanya master of ceremony segala macamnya, dan kemarin juga Di yang Raja terbaru ada Brawijaya ya. Raja Brawijaya, dan terbaru adalah Asian University Games. Kami kebetulan dari Putra Putri Brawijaya menjadi salah satu announcer-nya dan juga medal giver-nya, dan kita memang salah satu UKM mungkin ya Putra Putri Brawijaya yang memang sangat banyak diandilkan gitu di kegiatan-kegiatan rektorat. kurang lebihnya. Oke, jadi potensi teman-teman yang mungkin awalnya nggak pernah kepikiran Iya, gitu betul, bisa tiba-tiba dibutuhkan gitu Iya, ya. kayak gitu. Tapi kayak gitu teman-teman ada yang melatih dulu kah sampai akhirnya bisa nih ditugaskan ke banyak acara yang teman-teman cerita tadi, atau learning by doing ternyata. Oke. Ini self experience Tentu, kalian aja tentu kita gimana? ada pelatihnya juga. Makanya jadi nanti kita teman-teman mendaftar, lalu teman-teman lolos di seleksi akhir, teman-teman terpilih menjadi finalis yang sudah otomatis teman-teman akan menjabat nanti 1 tahun ke depan. Sebelum kita grand final akan ada namanya masa karantina. Oh, Nah, di masa karantina itulah kita benar-benar teman-teman nanti akhirnya akan didorong dan teman-teman akan dilatih dari berbanyak hal gitu kan. Dari mulai public speaking, lalu juga bahasa catwalking dan sebagainya juga, semuanya akan ditempa di sana nanti di karantina. Kurang lebih ada 6 karantina sebelum masa grand final nanti. Jadi setelah grand final nanti teman-teman harapannya sudah siap untuk ditugaskan dan sebagainya. Bahkan waktu itu di angkatan kita belum grand final, itu sudah ditugaskan juga gitu. Benar. Ada beberapa yang ditugaskan juga. Waktu itu kurang lebih saat ada kegiatan Pemira UB, waktu itu membutuhkan moderator. Kebetulan saya juga waktu itu yang menjadi moderatornya. ya. Kita belum grand final, tapi kita sudah ditugaskan juga dan sebagainya. Makanya jadi Oke. menjadi salah satu hal yang sangat-sangat berkesan tentunya jika teman-teman akhirnya Dan mungkin mendaftar. selain dari karantina juga setelah grand final pasti juga tetap ada maintenance dari kita ya, dari steering committee dari angkatan atasnya. Jadi memang yang paling dicari di sini juga di Putra Putri Brawijaya adalah di relationnya gitu. Jadi kita punya duta, ada kayak lingkar duta sama senior-seniornya, dan kebetulan senior-seniornya Putra Putri Brawijaya ini juga sangat potensial banget ya. Jadi kemarin juga di setiap grup duta misalnya, ini grup duta itu ada kayak informasi-informasi tentang ada lowongan segala macam. Jadi memang selain teman-teman semua mendapatkan secara soft skill, teman-teman juga dapat relation yang bagus banget, dan itu dari senior-senior Putra Putri Brawijaya gitu. Jadi memang setiap bulannya kita akan di-maintain gimana kita mengupload konten, terus gimana kita mempertimbangkan apa sih yang kita berikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat UB gitu ya. Jadi memang selain dari karantina itu, teman-teman semua juga akan didorong terus untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. I see. Karena kakak-kakak tingkatnya udah pada jadi orang hebat gitu ya. Terus akhirnya meng-encourage kalian Benar. biar
Semakin keren juga dong. I see. Nah, kita tadi udah dengar banyak gitu ya. Orang-orang, teman-teman mahasiswa terutama yang akan join Putra Putri Brawijaya akan dapat banyak sekali benefit gitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke proses seleksi. Yang jadi pertanyaan, oke tadi udah tahu kriteria apa segala macam. Nah, sekarang seleksi yang harus dilalui sebelum ke karantina dan grand final apa nih Kak? Aku harus prepare apa aja gitu kan? Oke, jadi mungkin untuk proses seleksinya teman-teman ya, ini juga harus di-notes dari teman-teman semua. Karena nanti akan ada namanya, kita pengumpulan dulu ya, registrasi dulu. Jadi kita secara tersurat dulu dari teman-teman semua. Tadi mungkin dari kriterianya ada tinggi badan segala macam dan untuk IPK gitu ya tadi ya. Jadi kita ada seleksi registration dulu melalui form gitu. Lalu nanti akan ada namanya seleksi 1 dan seleksi 2. Jadi kita akan ada seleksi 1 yaitu seleksi 1 semua yang mendaftar melalui form tadi dan itu menjadi salah satu bagian dari seleksi satunya. Dan itu memang lumayan banyak ya, itu pertimbangan dan juga persiapan dari teman-teman semua karena akan banyak seleksi-seleksinya lagi di dalamnya karena akan ada interview dan lain-lainnya. Teman-teman semua juga harus mempersiapkan dirinya pastinya. Jadi kesana jangan kosongan, tapi udah dipersiapkan ya Nah gitu ini, ya. nggak boleh kosong nih, diisi apa Kak? Tolong Kak gitu. Jadi nanti seleksi 1 akan ada interview-interview dan pastinya mungkin secara pribadi, secara mental dulu ya dipersiapkan ya, secara mental dulu karena dulu kebetulan saya juga pertama kali kan ya dan saya lumayan terkejut perihal seleksi satunya karena memang tidak ada gambaran sama sekali. Jadi memang kita ditegaskan untuk siap gitu dalam keadaan apapun dan juga kita sebagai Civitas Akademika ya harus bisa bagaimana berpikir secara kritis gitu. Jadi apapun yang kita hadapi kita harus siap dengan apa yang kita terima juga gitu. Makanya nanti di seleksi 1 teman-teman semua akan ada banyak sekali pos ya. Jadi itu akan pos-posnya itu nanti teman-teman semua bisa ada lah nanti ya di sana ya. Nah lalu nanti setelah seleksi 1 kita akan lanjut ke seleksi 2. Seleksi 2 ini adalah terpilihlah dari 40 besar. 40 besar, jadi ini adalah semifinalis. Semifinalis, dan teman-teman semua akan diseleksi lagi. Diseleksi lagi dengan ada pos-pos lagi gitu. Jadi teman-teman semua bakal banyak, mungkin untuk perihal seleksinya lebih banyak ke interview. Karena memang teman-teman semua harus bisa secara public speakingnya harus juga bagus dan juga perihal bagaimana sih berkomunikasi dengan pihak-pihak yang seharusnya lebih tinggi dari teman-teman. Teman-teman tuh harus bisa menyesuaikan itu. Nah, itu yang penting banget itu. Makanya nanti di seleksi 2 itu teman-teman akan terpilih dari 40 besar dan setelah seleksi 2 barulah terpilih 20 besar dan itu menjadi Putra Putri Brawijaya 2024 selanjutnya gitu. Jadi memang kalau misalnya ditanya apa yang teman-teman harus persiapkan, ada 2 teman-teman. Yang harus teman-teman nanti bawa tadi selain mental dan sebagainya tadi. Yang pertama tentunya pengetahuan tentang Universitas Brawijaya. Ini penting banget teman-teman. Karena teman-teman akan menjadi Putra Putri Brawijaya, Duta Universitas Brawijaya. Teman-teman harus paham Universitas Brawijaya ini bagaimana sejarahnya juga, lalu juga Universitas Brawijaya ini dia itu sedang mengusung apa, visi misinya apa dan sebagainya itu teman-teman harus paham. Lalu yang kedua, misalkan teman-teman harus lebih mengenal dan memahami diri teman-teman sendiri. Karena nanti tentunya ini sedikit aja nih, kita akan sangat-sangat menanyakan dan sangat-sangat akan mengulik tentang kepribadian teman-teman. Jadi harapannya jangan sampai teman-teman membohongi sendiri gitu terkait kepribadian teman-teman. Karena sedikit aja kita sudah akan lebih tahu tentang kepribadian teman-teman dibandingkan teman-teman memberitahu kepada kita. Jadi kita sudah sangat-sangat menyeleksi dulu gitu kan. Ada prasurvei ya gitu. Kita ada prasurvei. Jadi kita Agak jangan serem kaget. ya, kalian intel apa gimana nih? Ada prasurvei? Jadi telinga kita di mana-mana ya. Jadi takut banget. teman-teman jangan sampai apa yang nanti teman-teman sampaikan itu ternyata bertolak belakang dengan keseharian teman-teman dan sebagainya. Dan karena penilaian kita tak hanya sebatas di seleksi 1, seleksi 2 dalam ruangan, tapi kita juga mengetahui bagaimana teman-teman di perkuliahan ini, track record teman-teman ini apa dan sebagainya, dan kita mempertimbangkan sangat terkait hal itu. Jadi jangan sampai pencitraan doang gitu ya, mentang-mentang mau ikut Putra Putri Brawijaya, wah diapain gitu, ternyata aslinya nggak sesuai. Nah itu harus hati-hati. Baik. Aku penasaran dengan personal experience kalian. Tadi bilang pertama kali, kalau dirimu katanya yang kedua gitu ya. Nah apa sih alasannya kalian akhirnya mau gitu ya untuk join Putra Putri Brawijaya gitu? Dan apa sih yang didapat di sini? Oke, mungkin kalau dari saya pribadi, karena mungkin ini pertama kali ya, dan ini merupakan gebrakan baru gitu dari saya sendiri, karena memang dari tahun-tahun lalu dan sebelumnya memang nggak pernah ada kepikiran untuk kesini gitu. Jadi memang, kayaknya dicoba aja dulu deh. Makanya prinsip teman-teman, mungkin ini juga mindset teman-teman ya, jadi kalau dari saya pribadi, untuk saya pribadi itu saat saya keluar dari zona nyaman saya, maka saya memperluas zona nyaman saya. Nah jadi saat itu memang
waktu itu saya angkatan 2022 dan ini tahun kedua gitu. Jadi masih ada yang terakhir itu angkatan 21. Jadi saya di tengah gitu angkatannya. Dan itu memang di saat itu saya merasa bahwa perkuliahan itu perlu ada improvement gitu. Perkuliahan itu perlu ada improvement dan memang dari diri saya sendiri itu targetnya adalah dari semester 1 sampai semester 4 fokusnya di soft skill. Ada di soft skill juga gitu. Jadi memang apa sih yang perlu saya dapatkan di soft skill itu, dan saya melihat bahwa banyak hal yang didapatkan dari Putra Putri Brawijaya, khususnya dari bagaimana kita sebagai mahasiswa bisa membranding diri kita sebagai mahasiswa seperti apa gitu. Seperti di masyarakat seperti apa, tadi mungkin melalui personal branding di Instagram, sosial media lain-lainnya, dan kita banyak-banyak belajar itu di sini, di Putra Putri Brawijaya. Makanya yang saya bilang tadi di awal juga, kalau misalnya saya termotivasi nih dari Putra Zidan, misalnya dari brandingnya, dari Instagramnya, dari bio-nya seperti apa, dan postingannya seperti apa, dan juga tadi mungkin ada Putri Nimita dan putri-putri lainnya, Putra Putri Brawijaya lainnya, itu merupakan motivasi bagi saya, dan jadinya saya nge-improve itu dari mereka gitu. Nah, karena kalau misalnya saya merasa, mungkin kalau misalnya dulu nggak Putra Putri Brawijaya, saya yakin dan percaya kalau misalnya mungkin nggak bisa sampai ke titik ini gitu. Makanya, Dalam banget, bro. makanya saya merasa, wah ini memang sangat-sangat chance yang teman-teman semua harus berani menggebrakan dirinya. Makanya kalau dari diri saya pribadi itu yang penting itu adalah keberanian. Mungkin kita ibaratnya gini, misalnya nanti di perkuliahan segala macam, saya selalu diajari sama orang tua khususnya. Jadi intinya angkat tangan aja dulu. Kalau misalnya jawab, angkat tangan aja dulu. Mau misalnya benar atau salah, itu masalah samping gitu. Yang penting teman-teman semua itu berani dari dirinya dulu. Keberanian itu adalah hal utama, karena setiap teman-teman melangkah maju, satu langkah teman-teman itu adalah keberanian. Jadi teman-teman semua kalau misalnya mau melangkah maju untuk mencapai tujuan yang besar, teman-teman harus punya satu aspek adalah keberanian. Mantap, quotes of the days. Kata-kata hari ini. Angkat tangan dulu, harus angkat tangan dulu. Siap, silakan Zidan. Oke, kalau dari saya pribadi, satu kata-kata mungkin ya untuk ngawalin. Saya selalu terngiang-ngiang dengan kata-kata ini gitu kan. Kalau misalnya mimpi itu nggak akan pernah mati, sedalam apapun kita kubur, sekencang apapun kita pukul, mimpi yang udah pernah kita bangun itu nggak akan pernah mati. Tapi mimpi hanya akan pingsan dan bangkit lagi di usia kita tua dengan bentuk penyesalan. Aku pribadi nggak mau akhirnya aku harus hidup nanti di usia tua dalam bentuk penyesalan. Setidaknya penyesalan, andai kayaknya kalau dulu aku ikut ini, kayaknya aku bakal jadi kayak gini deh. Andai kalau aku dulu ikut di A, kayaknya aku udah bakal jadi orang kayak gini dan sebagainya. Setidaknya aku mengalami dan setidaknya aku mengikuti terlebih dahulu prosesnya. Dan pun waktu itu di Putra Putri Brawijaya, fun fact sebenarnya Universitas Brawijaya ini, kalau aku boleh jujur, bukan jadi salah satu universitas yang aku saat SMA awal itu aku incar banget gitu kan. Tapi akhirnya takdir Tuhan membawa aku ke Universitas Brawijaya sini. Aku dari Jawa Barat 11 jam ke sini jauhnya. Dan akhirnya aku rasa ada waktu itu kata-kata kalau misalnya kamu harus memberi apa yang kamu beri itu harus lebih banyak dibandingkan apa yang kamu dapat. Dan akhirnya waktu itu aku milih untuk mengikuti Putra Putri Brawijaya ini untuk aku bisa akhirnya diterima di sini. Akhirnya takdir Tuhan membawa aku ke Universitas Brawijaya ini. Aku nggak mau akhirnya dengan keberadaanku di sini itu hanya bermanfaat untuk diriku, tapi aku bermanfaat juga untuk Universitas Brawijaya dan untuk seluruh aspek-aspek yang ada Universitas Brawijaya ini. Akhirnya aku mendaftarkan diri di Putra Putri Brawijaya ini. Wow, dalam banget ya personal experience kalian berdua dan ada value-value gitu ya didapat. Kayaknya aku juga kalau dapat kesempatan muda lagi pengen ikut. Jadi buat teman-teman mahasiswa yang masih maba, ini kesempatan yang sangat amat terbuka lebar. Kalian udah dengar dari dua kakak-kakak yang keren ini, banyak banget ya hal yang bisa didapat. Nah, untuk teman-teman tahu informasi lebih lanjut yang selalu update terkait pemilihan ini, bisa lihat di mana sih, terus kapan dibuka pendaftarannya, ditutup, dan hal-hal teknis lainnya yang perlu teman-teman tahu. Oke, jadi teman-teman semua untuk informasi lebih lanjutnya, teman-teman semua langsung bisa di Instagram kita ya, di @putraputri_brawijaya, dan semua di situ akan diupdate secara masif pastinya, teman-teman semua. Jadi misalnya ada extend mungkin ya, mungkin nanti, dan juga perihal-perihal lainnya, teman-teman semua bisa langsung pantauin aja di Putra Putri Brawijaya. Dan mungkin teman-teman semua bisa stay tune terus dengan pemilihan ini karena sudah dibuka registrasinya dari kemarin 25 Agustus hingga nanti 7 September gitu. Jadi udah bentar lagi teman-teman, jadi bisa dipersiapkan dirinya dan mari bergabung menjadi salah satu duta kampus Putra Putri Brawijaya. Oke, ada closing statement pendek aja dari kalian berdua, silakan masing-masing. Oke, intinya jangan lewatkan kesempatan ini. Jangan sampai teman-teman di masa perkuliahan ini akhirnya teman-teman tidak memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada, salah satunya di Putra Putri Brawijaya ini. Dan kami harap teman-teman semuanya, saya bisa sampaikan kalau misalnya
Putra Putri Brawijaya ini terbuka untuk umum, tapi ternyata tidak terbuka untuk umum juga. Putra Putri Brawijaya tidak terbuka untuk teman-teman yang tidak ingin mau belajar. Putra Putri Brawijaya tidak terbuka untuk teman-teman yang tidak ingin menghayati artinya proses, dan tentunya Putra Putri Brawijaya ini tidak terbuka untuk teman-teman yang hanya berfokus kepada dirinya masing-masing. Karena di Putra Putri Brawijaya ini, teman-teman harus dapat menyebarkan dan memperluas value yang ada di diri teman-teman untuk mahasiswa-mahasiswa Universitas Brawijaya, dan pun untuk branding dan juga untuk kebaikan dari kampus kita tercinta, Universitas Brawijaya. Dan terakhir dari saya mungkin singkat saja sebenarnya. Kalau tidak sekarang kapan lagi, dan kalau tidak kita siapa lagi? Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Evan Zidan. kasih, Semoga sukses selalu untuk kalian berdua. Studinya lancar, Amin, proker-prokernya amin. lancar, termasuk pemilihan ini. Banyak banget nih nanti teman-teman mahasiswa yang akhirnya pingin jadi orang-orang keren seperti kalian-kalian ini. Jangan lupa daftar ya teman-teman. Jangan cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri ya. Action yang ditunggu. Langsung aja lihat di Instagramnya Putra Putri Brawijaya, cari semua informasinya dan langsung aja daftar. Sekian dari kita, terima kasih banyak sudah menonton di episode kali ini dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye!